Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, di akhir pekan ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 4. Demikianlah dikatakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sangat membenci orang-orang yang mendua hati kepada Allah, apalagi membatasi Allah dengan keterbatasan manusia, di mana banyak orang percaya membatasi Allah dengan segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, zaman ini orang sekarang membatasi Allah dengan teknologi. Orang membatasi Allah dengan yang namanya pangkat, kekayaan. Bahkan banyak orang percaya sekarang mempertuhankan uang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, di mana kita dilarang untuk membuat Allah itu terikat oleh sesuatu bentuk. Karena itu firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Patung bukan berarti kita membentuk rupa Allah dan membuatnya menjadi patung, hanya itu saja, tidak. Tetapi ketika kita memberikan hidup kita tunduk kepada sesuatu hal yang merupakan dari dunia, maka kita sedang membuat Allah menjadi patung. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang berkarya. Allah kita adalah Allah yang nyata, yang dapat melakukan segala sesuatu. Bukan Allah yang berhenti, bukan Allah yang tidak bergerak. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan berikan hidupmu untuk menyembah kepada Allah-Allah lain yang menyerupai apapun di bumi ini. Baik itu patung, baik itu harta, jabatan, dan lain sebagainya. Yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, atau ada di langit. Karena Allah menginginkan setiap orang percaya hanya menyembah kepadanya. Karena ini adalah bagian daripada perintah Allah yang diberikan kepada Musa untuk mengatur keimanan umat Allah yang telah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Supaya mereka tidak lagi mengingat kepada penyembahan kepada ilah-ilah, penyembahan kepada dewa-dewa atau patung-patung. Tetapi Allah mau menyatakan diri dengan mengatakan, sembahlah Tuhan Allah dengan tidak digambarkan atau dipatungkan. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak bisa dijangkau, Allah yang tidak dapat diselami dengan akal pikiran manusia. Karena itu, mari kita serahkan kehidupan keimanan kita hanya kepada Allah. Karena Allah sajalah yang patut kita sembah. Dan jangan pernah duakan Allah dengan apapun. Karena itu, jadilah orang-orang percaya yang setia dan tetap teguh bersembah sujud kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang mengingatkan kami, agar kami tidak membuat Engkau yang tidak terbatas itu menjadi terbatas. Jangan biarkan kami Tuhan menyembah berhala, yaitu dengan tunduk kepada jabatan, tunduk kepada materi, tunduk kepada hal-hal duniawi. Tapi biarlah kami hanya bersembah sujud kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang berkarya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami. Berkatilah setiap kehidupan kami, ketika kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami, biarlah itu menjadi pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini.
Berkatilah ya Tuhan, setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.